Tadinya yang diekstraksi adalah pala dan cengkeh, sekarang timah dan nikel. Inkompetensi itu membunuh jauh lebih banyak orang daripada kejahatan sekalipun. 7.000 jurnal paper scientific di abad ke-19 itu membahas tentang Jawa. Akalmu itu diberikan untuk membuka rahasia langit. Halo guys, sekarang day 3 gue di Jakarta Future Festival. Hari ini gue bakal nonton Bagus Mulyadi. Dia bawa tema Empowering Youth. Ya, gimana kekuatan anak muda untuk Jakarta menuju kota global. Dan satu lagi, gue agak lupa yang satu lagi apa. Jadi oke, let's go, kita lihat aja langsung. Semua sudah pada siap kameranya? Ya siap. Kita jawab. Kita tunggu ya. Tepuk tangan dulu dong. Quote singkatnya apa nih? Quote bagus nih buat teman-teman nih hari ini. Satu singkat untuk anak muda. Inkompetensi itu membunuh jauh lebih banyak orang daripada kejahatan sekalipun. Luar biasa. Jangan lupa mention @Jakarta Future. Sekarang karakter dan potensi pemuda Indonesia saat ini, Prof. Pemuda Indonesia itu punya berkah, punya kutukan menurut saya. Jadi kita bicara tentang acara hari ini yang motivasinya itu sebenarnya itu Jakarta mau masuk dalam Global 20, termasuk tergantung indeksnya apa, Global Power City Index atau segala macam. Itu datang bukan dengan sendiri. Kalau tidak ada barang yang buat barang, tidak akan ada barang, begitu kan? Nah, saya mendiagnosa bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu masih terkungkung dalam apa yang disebut post-colonial mindset. Gitu. Ini salah satu yang membuat saya bolak-balik pergi kemari untuk mencoba agar daerah itu memiliki peran lebih dalam peningkatan kapasitas pemuda-pemudi Indonesia. Makanya saya bekerja sama dengan Pemprov, dengan Jakarta, dengan kota-kota daerah seperti itu. Karena tiap pemuda di dalam daerah tersebut punya keunggulan masing-masing. Seperti itu. Nah, saya melihat bahwa imajinasi pusat akan apa yang disebut pemuda di daerah Bali, di daerah Yogyakarta, itu beda dengan imajinasi para leluhur mereka itu sendiri. Bagi pusat, Bali adalah tempat pariwisata. Pemudanya harus jago untuk belajar tentang perhotelan. Padahal leluhur Bali itu tahu bahwa Bali adalah tempat orang belajar irigasi di situ. Karena ada subak yang patut dicontoh oleh orang UK bahkan, yang sudah teruji selama berabad-abad. Imajinasi pusat terhadap Yogyakarta itu adalah museum. Padahal di Yogyakarta adalah tempat pertama kali orang belajar tentang vulkanologi. Dia belajar tentang the earth crust. 7.000 jurnal paper scientific di abad ke-19 itu membahas tentang Jawa. Tapi kita tidak ingat itu, secara generasional kita amnesia terhadap apa sebenarnya pemuda-pemuda di Jogja. Anda bicara tentang kebudayaan Wiwitan. Mungkin sering diolok-olok karena ada Lord Rangga gitu kan. Padahal saya baru baca Siksa Kandang Karsian, sebuah naskah kuno. Sunda nggak terlalu punya banyak naskah kuno, cuma sekitar 100 manuskrip sebenarnya. Tapi itu peradaban yang sangat tua, dari abad ke-14 sudah ada manuskrip-manuskrip di situ. Tahu nggak teman-teman? Di dalam kebudayaan Sunda kuno itu ada 7 tier judicial system, di mana hukum tertulis itu cuma level 2 dari bawah. Di atasnya itu ada konvensi publik, di atasnya lagi ada public outcry. Kalau ada orang demonstrasi, tingkatnya di atas hukum positif. Dan yang paling atas bagi orang Sunda itu bicara, judicial argumentations. Tapi imajinasi pusat adalah judicial system itu dari Belanda.
dari Perancis tepatnya, yang kemudian menaklukkan Belanda. Sehingga kita melihat kebudayaan-kebudayaan seperti Sunda itu semacam kayak archaic culture. Pemuda-pemudanya berpikir bahwa mereka tidak pernah berkontribusi di ranah epistemik. Dia cuma berpikir bahwa perannya itu di bidang jaipong atau bikin pantun, hal-hal seperti itu yang memang indah, tapi tidak pernah diangkat potensinya sebagai pemimpin epistemik, cara pandang baru, paradigma baru. Sebelum dunia di Eropa tahu tentang trias politika, tentang representative democracy, orang-orang Bugis Luwu dia sudah tahu tentang itu. Naskah kunonya itu dari tahun 800-900, jauh sebelum Montesquieu, sebelum orang-orang di Enlightenment movement tahu tentang trias politika. Indonesia itu kaya akan ilmu, tapi para pemudanya lupa akan itu. Tapi akan segera berubah. Baik. Pertanyaan anekdotal tadi, saya nggak yakin yang tertawa itu karena melihatnya sebagai hal yang nggak mungkin atau hal yang mungkin. Tadi Pak Hilmar dengan sangat indah bilang, kalau kita tidak tahu dari mana kita berasal, kita nggak tahu kemana kita akan pergi. Saya tuh nggak bilang bahwa ilmu Indonesia itu punya latar belakang yang cukup untuk menguasai dunia, itu omong kosong lah gitu ya. Saya kasih contoh yang konkret ya. Karena tadi disebut ada filologi juga. Kemarin saya ngobrol dengan filolog Sunda. Di Sunda itu ada sebuah naskah namanya Warugan Lemah. Ada yang pernah dengar? Lemah itu artinya tanah. Di situ dibilang kalau mau bangun bangunan ya di Jawa Barat, kalau slope-nya atau landai turun tanahnya itu menghadap ke utara disebut Talaga Hangsa, paling bagus. Kalau yang menghadap ke selatan disebut petaka. Kiri dan kanan atau timur dan barat itu kurang optimal, tapi paling jelek selatan, paling bagus utara. Coba teman-teman buka handphone, kemudian saya lupa judulnya apa, tapi buka paper Geoscience Letters tentang landslide di Bogor ya oleh Western Michigan University. Oke. Di situ dipelajari titik-titik tanah longsor dari 18 plus 17 plus 15 titik, hampir 100 titik. Di situ disebutkan yang ngadep ke utara itu paling tidak punya susceptibility terhadap longsor. Yang ngadep selatan paling banyak, ngadep barat, ngadep timur, kedua dan ketiga paling parah. Saya tuh cari makan, bikin model, numerical model, mathematics. Kalau hasil dari teori atau model itu cuma A atau B, kemudian sejarah membuktikan itu B, itu artinya benar 50%. Tapi kalau benarnya tuh sampai 4 verifikasi gitu, itu artinya modelnya punya exclamatory power yang cukup. So this is not mystical nonsense. Itu adalah pengetahuan yang turun-temurun yang tidak dibungkus dengan bahasa sains. Seperti itu. Nah, ketika kapal ekspedisi sains dari Amerika bawa gravimeter ke Laut Selatan sampai ke Australia, dia temukan ada jalur magmatik dari Laut Selatan sampai ke Gunung Merapi. Orang Jogja udah tahu ada sumbu filosofis di situ. Dan dia tahu kalau Nyai Roro Kidul bergemuruh atau marah, sebentar lagi diikuti oleh Gunung Merapi meletus atau marah. Tahun 2006 kemudian dibuktikan Sungai Opak itu adalah epicentrum gempa bumi di situ, di letusan Gunung Merapi. Ilmu pengetahuan dibungkus seperti yang kita sekarang itu belum lama umurnya. Tapi di Indonesia disegregasi. Kita bicara tentang filologi misalnya. Filologi itu masuk dalam sastra gitu. Padahal seorang filolog harus ngerti tentang sains, harus ngerti tentang macam-macam. Kita prodi history of science itu nggak ada. Di Inggris ada. Karena dia harus tahu dia dari mana asalnya. Karena sains itu dinarasikan. Saya kasih contoh khusus untuk Jakarta ya. Jakarta permasalahannya apa? Banjir, land subsidence, mau dibangun giant sea wall. Oke?
Planologi itu adalah epistemic heritage dari Eropa. Planologi itu pertama di sketch, dizonasi, digambar, ya. Itu kenapa? Karena orang Eropa melihat tanah itu sebagai real estate, properti, bisa diperjualbelikan atau berpindah tangan. Budaya kita beda dengan itu sebenarnya. Nah, ketika kita bangun seawall, nomor satu, siapa kontraktor utamanya? Belanda, Rotterdam. Karena dari situ planologi itu masuk ke Indonesia. Ya begitu ya. Nah terus tanah kita dengan tanah dari Belanda itu beda. Karena saya orang yang belajar soft deforming porous medium. Saya tahu bahwa di Indonesia itu 20-30 cm dari bawah tanah itu belum compacted gitu ya, belum padat. Karena umur Jakarta belum setua umur Rotterdam. Di situ udah dibangun bangunan-bangunan di atasnya, tanahnya lebih apa sih bahasanya? Lebih kompak lah, lebih kompak gitu ya. Kita ini masih agak lembek gitu ya. Jadi permasalahannya, dan sebenarnya konsorsiumnya juga udah tahu gitu ya. Kalau kita bangun seawall, tanahnya tetap turun ke bawah gimana? Ya besok dia harus naikin seawallnya. Seperti itu. Pernah kita melihat subak tentang air tanah atau organ lemah tentang kontur dari tanah? Nggak ada di dalam doktrin atau disiplin planologi di situ. So I'm not talking about nonsense. I'm not talking about di dunia-dunia yang lain, misalnya di Cina, tanaman obat. Baca Profesor Tu Yoyo, wah ya. Kalau ulang tahun susah dinyanyinya itu Happy Birthday Tu Yoyo. Dia dapat modal di dunia medicine sekuler. Objek dari studinya itu adalah tanaman herbal dari kebudayaan Cina. Di Cina ada feng shui, di Sunda ada organ lemah, sama. Dan di jurnal yang tadi saya kasih tahu, itu jurnal khusus untuk mid latitude tropical area. Kalau di Northern Hemisphere beda hasilnya. Kita udah tahu itu. Tadi Pak Hilmar juga bilang sangat bagus sekali, beralih dari extraction economy. Extraction economy itu juga post-colonial mindset. Jadi ada Pulau Run, Mbak, di Maluku. Inggris sama Belanda tuh perang di situ, ngambil cengkeh sama pala. Begitu mereka datang kemari, yang pertama dibentuk adalah kolonial logistik. Kenapa? Dia mau ngambil rempah-rempah. Logistiknya logistik militer kolonial. Setelah mereka pergi, entah 350 tahun atau 175 tergantung kita nunggu sejarah resminya ya. Masih nunggu. Ketika mereka pergi, itu tidak kemudian hilang. Struktur administrasi kita itu ngikutin kolonial logistik itu. Tadinya yang diekstraksi adalah pala dan cengkeh, sekarang timah dan nikel. Sama persis. Apakah kita tidak boleh menambang? Well, gimana caranya kita migrasi dari zaman batu ke zaman perunggu? Gimana kita migrasi dari zaman perunggu ke zaman besi atau emas? Tapi apakah kita tidak punya environmental ethics dari kita sendiri? Dan bangsa Indonesia itu sedikit banyak betul-betul kehilangan identitasnya. Masalah tentang extraction ekonomi, kalau saya boleh agak ngawur sedikit, gitu ya. Yang mengkarakterisasi sistem perpolitikan kita itu adalah tensi antara pusat dengan daerah. Permasalahan ekstraksi ini bukan masalah benar atau salah, boleh nambang atau tidak, tapi diskusinya tidak pernah mengarah kepada siapa yang berhak mengatur resource-nya sendiri, daerah atau pusat. Sampai unless and until partai politik punya posisi yang eksplisit terhadap apakah kekuasaan harus di pusat atau lebih ke daerah.
maka selamanya parlemen members itu berakuntabilitas kepada ketua partai, bukan kepada filosofi. Sehingga yang terjadi adalah keputusan yang ad hoc, populisme bukan pluralisme berpikir, heritage oleh daerah-daerah, epistemologi mereka sendiri yang begitu kaya hilang. Ekstraktif ekonomi itu juga punya implikasi di ranah non-fisik. Ketika daerah hanya dianggap sebagai tempat diambil intisarinya atau tempat untuk dikasih tahu mau ngapain dari pusat. Di dunia riset, pertama kali orang tahu tentang beri-beri, obatnya itu apa. Nama vitamin B, bukan vitamin B, vitamin. Dunia pertama kali tahu tentang vitamin di mana? Di Jakarta, di Batavia, di lembaga yang namanya Eijkman, oleh Christian Eijkman, bekerja sama dengan peneliti lokal dan dapat Nobel Prize. Kita pernah menjadi rumah institusi yang punya Nobel Prize. Legasinya hilang sekarang karena terbirokratisasi. Riset, inovasi, dan teknologi itu harus menjadi peran dari daerah, karena pusat tidak punya resource untuk tahu daerah itu bisa apa. Sekali lagi kan imajinasi kita tentang Bali itu pariwisata, bukan irigasi. Makanya Pak Hilman kasih tahu saya waktu itu World Water Forum ada dibahas tentang irigasi Subang. No, siapa yang ngomong di situ, Pak? Elon Musk. Lagi berantem dia sekarang. Identitas, jati diri itu penting sekali. Dia bilang. Tadi Pak Irman betul. Identitas kita itu menentukan kita kemana. Sindrom terakhir dari postcolonial mindset adalah identity crisis. Karena habis diperkosa, mohon maaf, tanahnya, dia lupa dia siapa. Ketiadaan identitas membuatnya menjadi labil, tidak punya tujuan. Kalau saya nyetir mobil, saya mau tahu di depan saya itu sebenarnya tuh tahu nggak dia mau kemana mobilnya. Terus saya bisa lihat dari betapa cepat atau gampangnya dia belok. Kalau ada kucing belok, kalau ada tukang bakso belok, berarti dia nggak tahu mau kemana. Negara juga begitu. Dia mau tahu dia mau kemana, itu dia harus punya narasi yang mengikat. Narasi itu pernah dicoba, misalnya Global Maritime Fulcrum tahun 2014. Well, where is it now? Apakah kita punya naval capability untuk mendukung narasi? Apakah dunia luar tahu bahwa kita Global Maritime Fulcrum atau kita self-claim? Merinding sendiri gitu. Or what? Anak muda, balik lagi ke pertanyaannya, harus mendefinisikan itu lewat akarnya tadi Pak Hilman bilang. Akarnya. Narasi itu nggak bisa dibentuk dalam satu malam. Nggak bisa pemerintah tiba-tiba keluar gitu, by the way guys, this is the narasi today. Enak amat begitu kan. Narasi itu harus mengikat dan lahir dari identitas. Identitas itu asalnya dari daerah dan turun-temurun masuk dalam kepala kita sehingga mati pun buat narasi itu kita mau. Orang sudah punya kebanggaan bahwa judicial system dia tuh spektakuler dari awal. Orang Bugis punya mahakarya yang lebih besar, lebih panjang daripada Mahabharata. Nah itu mengikat, itu karena di dalam diri kita bahwa Indonesia itu laboratorium dunia. Orang datang kemari itu untuk tahu, belajar ilmu pengetahuan. Dia mau tahu tentang mikroorganisme yang 2 juta tahun sudah punah, belajar pergi ke Pulau Satonde. Dia mau cari obat masa depan, dia ke Pulau Widi karena ada coral atoll di situ yang betul-betul intact dan plankton-planktonnya itu bisa menjadi sumber obat kanker masa depan. Indonesia itu bisa menjadi laboratorium dunia kalau pemudanya sadar akan akarnya, tempat orang mencari ilmu pengetahuan, cari tahu jawaban yang dia nggak tahu tentang climate change, pandemi, natural disaster, dan dapat. So,
maunya banyak gitu, bisanya sedikit. Dan kebisaan itu memang ada batas, bukan karena sesuatu yang kekurangan di dalam diri kita, tapi ruang di mana dia tumbuh. Ibaratnya kalau tanaman itu potnya kekecilan, ya, tanah untuk dia tumbuh itu harus betul-betul sesuai dengan bibitnya. Cara menyemai dan segala macamnya itu juga harus sesuai dengan apa yang ada. Kita seringkali mengalami keadaan itu, saya kira di sekolah kita alami. Ya. Saya punya seorang teman gitu ya, waktu sekolah, waktu SMA. Dalam segala pelajaran yang diajarkan itu nilainya selalu buruk, jelek sekali. Ya. Satu kehebatan dia, mengukir. Itu nggak ada lawannya. Ya. Tapi sistem kita pendidikan itu masih memaksakan anak ini harus menyelesaikan dengan segala macam beban pelajaran yang ada, ya, belum memberi ruang dia untuk tumbuh seperti sesuai dengan kapasitasnya, dengan bibitnya. Alhasil kita sering meletakkan bibit yang baik di tanah yang salah, ya, dan menyemainya pun tidak dengan cara yang baik. Jadi saya nggak heran kemudian kalau misalnya kita kemudian lihat secara keseluruhan, kalau ditanya sekarang secara demografis anak muda kita bagaimana? Ya mohon maaf, rata-rata air. Kenapa ya mediocre? Karena kita dicetak di dalam satu sistem yang sama, walaupun sebetulnya punya keunikan, keunggulan masing-masing yang luar biasa. Dan jangan lupa, kita ini satu negeri yang mungkin keanekaragamannya itu paling ekstrim di dunia. Ya. Kita tinggal di 17.000, 6.600 pulau yang berpenghuni, ya, 1.100 suku bangsa, bicara dalam 680 bahasa. Ya. Tapi bagaimana pengetahuan diproduksi, dibentuk, kemudian digunakan, itu sangat-sangat terbatas. Dan kita punya sejarah kolonial yang sangat menyakitkan ketika kita ini sebagai manusia direduksi menjadi tenaga kerja. Ya, itulah awal kemudian hilangnya pengetahuan-pengetahuan lokal kita, tidak dianggap. Ya, Eropa itu kalau sudah urusan kayak begitu sadis di dalam fisik maupun juga mental. Mungkin mental jauh lebih sadis lagi gitu ya. Di dalam arti dia menyingkirkan semua pengetahuan itu sebagai sesuatu yang tidak berguna, tidak penting. Ya, baru sekarang tiba-tiba muncul interest mempelajari itu kembali gitu ya, 200 tahun kemudian. Tapi di masanya itu menyakitkan sekali bagi orang-orang. Nggak tahu teman-teman baca Pramudia Anantatur harus balik, ya, itu bagaimana berbalik sistem pengetahuan itu sampai kemudian bikin kapal aja udah nggak bisa. Nah itu lahan kita tumbuh dipersempit, dikecilkan, dikerdilkan sedemikian rupa sehingga bibit yang baik ditaruh di sana susah untuk berkembang. Jadi kalau misalnya sekarang menjawab pertanyaan itu, apa ya kira-kira yang harus dilakukan? Ya, tugas kita bersama, ya, itu menggarap tanah itu, agar dia menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya potensi yang segala macam yang baik-baik itu tadi. Bukan pekerjaan gampang, saya tahu, ya, tidak akan selesai dengan kita bikin rumus bersama-sama di sore hari ini, ya. Tapi yang pasti, yang mungkin mulai bisa dikerjakan bidang pendidikan, pasti. Ya, disitulah kita mulai memperbaiki tanah yang kurus kering ini, ya, menjadi gembur kembali sehingga bisa tumbuh. Setelah itu tugas juga ruang seperti ini, ruang publik harus terbuka. Disitulah pertukaran ide, gagasan, kemampuan, bibit-bibit bisa tumbuh dengan sangat baik di segala macam bidang. Perbanyak percakapan antara ilmuwan dengan seniman. Ya, perbanyak percakapan di antara lintas bidang. Ahli komputer jangan kemudian di belakang komputer terus, sekali-sekali belajar nari. Ya, betul gitu, karena itu yang akan membuat mereka bisa keluar dari sini dan potensi sesungguhnya muncul. Dan jangan lupa banyak ilmuwan-ilmuwan top, ahli kimia dan segala macam, mereka juga main musik klasik. Ya, jadi jangan dianggap itu bidang-bidang yang sangat berbeda. Ya, kompartemen-kompartemen itu untuk sementara waktu saya kira buang dulu deh. Ya, lihat manusia dengan segala macam potensinya, sediakan ruang bagi dia untuk berkembang. Insya Allah dalam waktu nggak terlalu lama kita akan lihat tunas-tunas barunya pertumbuhan dengan baik. Sederhananya, kalau produksi pengetahuannya itu justru di mana masalah itu berasal.
seringkali yang kita lakukan membuat teori hebat-hebat gitu, kemudian mencoba melihat kenyataan berdasarkan itu. Ini satu isu yang sebenarnya sangat penting, disebut epistemic justice. Ya, sudah terlalu lama pengetahuan itu dihasilkan bukan oleh mereka yang berkepentingan. Ya. Dan ini yang menyebabkan kemudian kita seperti menunggu, ngapain ditunggu? Ngapain nunggu Prof Bagus ini bisa ke Kendari, ke Sulawesi Tenggara untuk mencerahkan teman-teman di sana? Kita ini yang perlu dicerahkan oleh narasi dari teman-teman yang ada di sana. Dan epistemic justice ini hanya mungkin terjadi kalau teman-teman sendiri yang ada di masing-masing daerah ini bangkit. Tadi keberanian moral, maksudnya keberanian moralnya ada, empatinya ada, ingin melakukan sesuatu untuk mengubah apapun itu. Saya nggak bicara harus sekolah dulu yang hebat-hebat, no, ya, tetapi punya masalah real yang dihadapi, ini yang dikomunikasikan. Ya, berharap nih tahun 2026 ini namanya Jakarta Future Festival bisa membuka ruang buat teman-teman untuk mempresentasikan problem-problem yang ada di sana. Ya, Prof Bagus sama saya duduk nonton gantian. Ya, karena kita ingin tahu inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran hebat yang lahir dari buminya persoalan itu. Ya, hanya dengan begitu kita bisa ya mencapai cita-cita sama Merauke dan segala macam, diikat bukan karena ada tol laut, ya, tetapi diikat karena ada kesamaan kepentingan dan kesamaan ide. Ya, ini jadi basisnya bagi Indonesia bisa berkembang ke depan. Jadi terima kasih sekali sudah mengangkat isu ini. Saya yakin sebetulnya juga teman-teman di sana sudah punya banyak sekali inovasi. Saya lihat ada Ibu Ketua di sini, titip pesan Bu, 2026 kasih ruang untuk teman-teman agar bisa mempresentasikan pikiran-pikiran hebat dari daerah di Kota Jakarta. Tapi pertama tentu terima kasih ya untuk teman-teman semua hadir. Yang saya senang sore hari ini atmosfer. Ya. HP-nya terangkat untuk merekam, bukan untuk dibaca. Ya, dan kalau semangat seperti ini bisa berlanjut, Indonesia cerah ke depan. Iya. Akalmu itu diberikan untuk membuka rahasia langit, bukan untuk minta belas kasihan atau nunggu Ratu Adil untuk menyelamatkan Indonesia. Indonesia yang baru bahkan itu lahir dari karyamu, individu, bukan dari ruang sidang, bukan dari pemburu harta, bukan dari penguasa. Anda percaya menjadi kompeten, gunung akan pindah.